Kira-kira kita bahas apa kali ini? Apa ya Put pembahasan kita kali ini? Coba diingat-ingat. Oh, ingat. Sesuai judul kita dong pastinya. Indonesia is known for its diverse culture and tradition. Bali is one region that has preserved cultural values. In the era of 4.0, Bali is an international tourist destination, but it will face challenges in maintaining its tradition amid modernization and digitalization. Pulau Dewata ini terkenal dengan budayanya yang masih kental hingga saat ini. Tapi bagaimana masyarakat Bali dapat beradaptasi di era 4.0 ini? Apakah budaya Bali mampu bertahan di tengah arus modernisasi dan digitalisasi, atau mereka malah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat budaya mereka? Bagaimana para pelaku budaya, pengusaha lokal, dan masyarakat Bali dapat merangkul era 4.0 ini? Let's discuss this in today's podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama Zona Genzi. Dari Genzi untuk Genzi. Ngomongin soal Bali dan era 4.0 tadi, aku jadi penasaran deh Put sama topik yang akan kita bahas. Sama nih, aku juga penasaran. Kita bahas yuk, Miss. Tapi sebelum itu, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang, tolong jangan ditinggal. Perkenalkan, nama saya Asmizal Mutia, selaku MC pada podcast kali ini bersama partner saya. Aku Sekar Laili, panggil aja aku Putri. Kira-kira kita jadi nggak nih ngebahasnya? Jadi dong pastinya, kita aja udah mendatangkan 9 narasumber dari Bali. Iya, kayaknya kenalan dulu nggak sih sama mereka-mereka ini biar makin akrab. Nah, kira-kira di sebelahku ada siapa ya? Om Swastiastu, saya Mbok Naya selaku pemangku adat. Nah, di sebelah Mbok Naya juga ada nih salah satu pengamat budaya. Halo semuanya, saya Mbak Kela. Salam kenal semuanya. Nah, di sebelah Mbok Kela juga ada nih salah satu pengamat juga. Tapi bedanya ini versi pengamat sosial. Dan hai semuanya, saya Mbak Aira selaku pengamat sosial. Salam kenal semuanya. Dan kita juga mendatangkan salah satu pelajar dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Akila. Biar akrab panggil Akila aja ya. Aku sebagai pelajar dari SMPN 1 Sidoarjo. Nah, kalau udah pada kenal kan cewek-cewek cakep di depan ini, kayaknya yang belakang belum kenalan deh. Iya, yuk kita langsung kenalan sama mereka. Di sebelah kananku ada salah satu tokoh agama dari Bali. Perkenalkan, nama saya Bhinneka Anargya Tunggal Ika sebagai tokoh agama. Di sebelah Bli Bhinneka juga kita mendatangkan salah satu pedagang dari Desa Panglipuran. Halo semua, saya sebagai pedagang di Desa Panglipuran, nama saya Altaf. Desa Panglipuran itu desa yang terbersih itu kan? Ya, Keren banget. Kenapa kok bisa jadi desa terbersih sih? Kayaknya kalau nanya-nanya mending nanti aja deh, kan belum kenal semua. Oh iya, ya sudah kita lanjut.
Selanjutnya, kita juga mendatangkan salah satu turis yang berwisata di Bali. Please introduce yourself. Hello everyone, my name is Kevin. I'm a tourist traveling around Bali. Selanjutnya, kita juga mendatangkan salah satu tour leader dari salah satu travel. Kenalan dulu dong. Halo semuanya, aku Fadil sebagai tour leader di sini. Salam kenal semuanya. Dan yang terakhir, di pojok kiri, kita juga mendatangkan salah satu warga lokal dari Bali. Halo semuanya, Om Swastiastu. Nama saya Galanta. Saya di sini sebagai warga lokal. Nah, kalian udah pada tahu kan narasumber-narasumber di podcast kita? Jangan sampai keliru ya nanti kalau kita tanya-tanya. Nggak usah kelamaan, yuk kita langsung masuk ke topik. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Kira-kira apa ya topik kita? Apa ya? Coba dong diingat-ingat apa topik kita. Judul kita hari ini adalah Transformasi sosial dan ekonomi menguatkan budaya di era 4.0. Ngomongin soal 4.0 tadi, apa sih Put 4.0 itu? Era 4.0 itu kayak zaman dimana teknologi itu semakin canggih. Sekarang teknologi itu nggak cuma sekedar sebagai alat bantu ya, tapi juga bisa berpikir sendiri. Contohnya seperti AI yang bisa membaca pola perilaku manusia, atau mesin yang bisa membantu tugas-tugas tertentu tanpa perlu campur tangan manusia lagi. Kira-kira ada nggak sih Put peluang meningkatnya budaya atau peralihan sosial dan ekonomi? Kayaknya itu tanya sama narasumber kita aja nggak sih? Ya udah, yuk langsung tanya-tanya dulu sama mereka. Tapi mau nanya siapa nih? Gimana kalau kita tanya ke tokoh agama dulu? Boleh, tentu boleh dong kalau saya mau nanya. Boleh. Di era digitalisasi sekarang, apa peran agama dalam menjaga tradisi dan budaya? Agama berperan besar dalam mengajarkan nilai-nilai dasar seperti respect, gotong royong, dan sincerity. These values keep remains relevant as time has changed. Agama menjadi panduan untuk hidup di era modern tanpa meninggalkan akar budaya. Gimana sih teknologi bisa mempengaruhi masyarakat dalam hal keagamaan? Teknologi bisa menjadi alat yang positif dan negatif. On the positive side, ia membantu menyebarkan agama, tapi ada konten yang bertentangan dengan our original values. And is there a way to maintain religious values in the current era of transformation? Salah satunya adalah mengajarkan pendidikan agama dan budaya sejak dini. The younger generation needs to understand the importance about our tradition. Ada nggak saran dari Bli untuk beradaptasi dengan perubahan zaman? Beradaptasilah dengan perubahan, tetapi tetap setia pada nilai-nilai luhur. Apa itu? The change can bring goodness if we face it wisely. We embrace to what preserve. Oke, jadi meskipun sekarang kita lagi di fase peralihan, kalian harus tetap setia on the noble values in heart. Terima kasih Bli atas ilmu yang disampaikan dan terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan dari kita. Sama-sama. Sekarang kita tanya-tanya ke siapa lagi nih? Kayaknya nanya ke pemangku adatnya boleh dong. Oke, iya juga ya. Nah, Om Swastiastu, mau dong nanya-nanya dikit. Om Swastiastu, tentu boleh, banyak juga boleh. Now we are in the digital era. Bagaimana sih Mbok perkembangan teknologi di era digital ini mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya? Teknologi sangat membantu tradisi kami tentunya. Namun banyak orang kini kurang terlibat dalam upacara adatnya. This raises concern that the values and meanings of our tradition may be forgotten. Menurut Mbak, ada nggak sih perubahan yang paling mencolok yang terjadi di masyarakat sekarang, apalagi di era digitalisasi sekarang ini? Perubahan yang jelas ya akses informasi. Kalau dulu nih ya, kita itu belajar lewat dari cerita orang tua. But now, children depend more on the internet. This can change how they view our culture. Jadi sekarang kayak mencari informasi itu lebih luas ya, jadi nggak harus dari pengalaman pribadi orang tua gitu. Iya. Nah, kalau Mbak lihat sendiri, is there a shift in cultural values ini di era transformasi digitalisasi sekarang? Ya, pergeseran terlihat jelas ya. Informasi sekarang itu gampang banget diakses ya.
We can learn about cultures from all the world with just one click. Namun ya kayak gitu, budaya lokalnya malah kurang terlihat. Lalu gimana nih, Mbok, caranya agar generasi muda itu dapat terlibat dalam menjaga dan melestarikan budayanya? Kalau itu sih kami mengadakan kelas seni ya. Kelas seni itu ada seni tari Bali, ada juga gamelan. To encourage them to learn more about their culture. Melalui kegiatan ini tuh mereka menjadi lebih bangga dengan identitas Bali mereka. Ini keren banget ya. Terima kasih ya, Mbok, sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sama-sama. Ngomong-ngomong soal budaya, pengamat budayanya boleh dong ditanyain juga. Sebagai pengamat budaya nih di era globalisasi sekarang, kan banyak budaya asing yang masuk. Gimana sih cara kita menjaga budaya lokal Bali biar tetap ada tanpa menutup diri dari budaya asing? Jadi kita itu nggak perlu menutup diri dari budaya asing, tetapi juga pentingnya untuk memfilter budaya yang masuk agar tidak mengurus budaya lokal kita sendiri. One way to do this is by strengthening our local cultural identity, through education and community awareness. So they remain proud of their culture while being open to others. Lalu gimana pandangan Mbok tentang perubahan sosial dan ekonomi di era digitalisasi sekarang? Tentunya ini sangat membawa kemudahan sekali buat kita semua. Apalagi kan perubahan sekarang begitu cepat sekali ya. However, it definitely create challenge in preserving our culture. Nah, kalau dari pandangan Mbok, how do we mix kemajuan teknologi di era digitalisasi sekarang dengan budaya tradisional? Tentu saja, we can leverage this through the economy, often referred to as creative economy. Jadi ekonomi kreatif itu memadukan budaya dengan perekonomian, seperti di desa Panglipuran, pertunjukan tari barong, pertunjukan tari kecak, dan lain-lainnya. Wah, keren banget ya namanya sekarang jadi ekonomi kreatif. Jujur itu dapat membantu sektor perekonomian masyarakat Bali dan tetap mempertahankan budaya mereka. Ngomong-ngomong, jadi kepikiran nih tentang perekonomian masyarakat Bali. Tapi enaknya ngulik sosialnya dulu, apa perekonomiannya dulu nih? Kayaknya dua-duanya nggak sih, Put? Boleh? Yaudah, yuk kita tanya-tanya. Tapi yang pertama, aku mau nanya nih sama Mbak Aira. Menurut Mbak Aira, bagaimana era digital saat ini mempengaruhi pola interaksi sosial dalam masyarakat Bali? Nah, jadi di era digital, mengubah interaksi menjadi lebih efisiensi. Many interaction now tend to happen on social media. This can lead to a more individualistic society. Dan di era transformasi digital ini, is there any impact on Balinese culture? Oke, jadi di era transformasi digital ini ada dampak ganda, baik positif maupun negatif. On the positive side, Bali's culture has become more dominant due to the wider digital reach. However, on the other hand, foreign culture can become more dominant, posing a risk of local culture being overshadowed over time. Oh, jadi begitu ya, Mbok? Iya dong. Nah, sekarang kita tanya nih, dari sudut pandangnya Bli Altaf. Nah, menurut Bli Altaf sendiri, gimana Bli mempertahankan ciri khas budaya dalam produk yang Bli jual? Nah, saya usahakan tiap produk yang saya jual memiliki ciri khasnya sendiri, baik dari motif ataupun cerita yang melekat. For example, the fabric that we use is locally woven and the motif is actually from the village tradition. Dengan ini, turis bisa membawa pulang sebuah souvenir yang benar-benar melekat dengan desa Panglipuran. Oh gitu. Kayaknya aku mau nanya satu lagi buat Bu Aira. Bagaimana sih transformasi sosial dan ekonomi ini mempengaruhi solidaritas atau interaksi mereka? Oke, baik. Jadi kalau menurut Mbak sendiri nih ya, sekarang ini orang lebih cenderung ke individualis karena teknologi mendorong kita untuk fokus pada efisiensi maupun hasil pribadi. For example, gotong royong. Gotong royong is still there, but it has changed form. Now people prefer to support causes online, like digital donations or social campaigns. Jadi, gotong royong itu tetap ada, cuman udah berubah bentuknya seiring berkembangnya zaman saat ini. Oh gitu ya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama.
Nah, kita tanya lagi nih ke Bli Altaf. Gimana sih Bli melihat pola belanja masyarakat di era sekarang, di mana globalisasi semakin berkembang? Tentunya sekarang orang lebih suka berbelanja online. It's much more practical. Dulu mereka harus datang ke toko untuk membeli atau melihat barangnya secara langsung. Dengan sekarang, orang tinggal klik aplikasi untuk melihat atau membeli barang tersebut. Why saya juga berusaha untuk menyesuaikan dengan membuka toko online agar tidak ketinggalan zaman. Syukurnya, tempat yang saya tinggali itu adalah destinasi wisata. Lalu, apa sih dampak pariwisata terhadap ekonomi penjualan di desa Panglipuran ini? Pariwisata membawa dampak besar bagi ekonomi kita. Turis yang datang sering membeli produk-produk lokal kita. Nah, this has made my income and that of other residents more stable, and our village are more well known. If is a request from tourists, bagaimana caranya memenuhi permintaan tersebut tanpa menghilangkan budaya lokalnya? Tentunya saya mencoba memenuhi permintaan mereka sambil tetap menambahkan unsur-unsur budaya dalam permintaan mereka. Misalnya, desain dan bahan yang digunakan tetap khas, sehingga meski memenuhi keinginan mereka, produk tetap memiliki sentuhan budaya lokal yang melekat. This way, we can keep our tradition alive while satisfying customer demands. Nah, itu tadi guys jawaban gimana transformasi sosial dan ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali. Terima kasih buat Altaf sudah menjawab pertanyaan dari kita. Ternyata di era perubahan ini banyak banget ya yang berubah, especially from an economy perspective. Kayaknya mau nanyain role leadernya juga, boleh dong. Iya, yuk nanya-nanya. Di era 4.0 ini, ada nggak perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi minat wisatawan terhadap budaya lokal? Iya, di era 4.0 membuat banyak wisatawan penasaran dengan budaya lokal. Many seek authentic experience karena kehidupan mereka sudah sangat digital. Budaya lokal punya daya tarik karena unik dan autentik. Lalu, peran tour leader dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal pada wisatawan di era sekarang ini apa sih? Jadi menurut saya peran utama tour leader adalah menjadi bridge antara wisatawan dan juga budaya lokal. Dan apa peran industri pariwisata dalam keberlanjutan budaya Bali di era 4.0 ini? Tentu saja, industri pariwisata punya peran besar. If managed well, pariwisata bisa memberi dampak positif pada masyarakat lokal. Dengan mengajak pariwisatawan menghargai produk lokal, kita bisa menjaga budaya tetap hidup, namun harus ada keseimbangan. Oh gitu ya, terima kasih ya buat Kak Fadil udah menjawab pertanyaan kita. Kamu paham nggak Put tadi? Paham dong pastinya. Put, kayaknya kamu ngelupain sesuatu nggak sih? Apa ya? Apa ya? Oh, warga lokalnya Bali belum ditanyain nggak sih? Nabli boleh dong nanya dikit. Oke, silakan. Gimana sih cara masyarakat Bali melestarikan budaya mereka di era modern ini? Sebenarnya cara mereka melestarikannya cukup simpel ya, yaitu it start with teaching Balinese culture to school children and the next generation, serta membiasakan mereka berinteraksi, berhubungan, dan mengenali tentang budaya Bali. This is done to ensure that their culture continues is recognized, so it doesn't fade away. Lalu, peran pemerintah dalam melestarikan budaya itu apa sih, Bli? Dalam hal ini, peran pemerintah juga cukup besar ya sebenarnya, yaitu dengan menerapkan budaya Bali di lingkungan sekolah dan mengadakan lomba yang berhubungan tentang budaya Bali. This event can be platform for achievement. So from there, the government can inspire children to keep preserving Balinese culture. Nah, kan sekarang generasi muda ini rata-rata Gen Z ya. Bagaimana caranya untuk menarik para generasi muda agar melestarikan budaya Bali? Sebenarnya kita tidak perlu menarik perhatian mereka secara khusus ya, because the habit of interacting and knowing Balinese culture has already instilled a sense of responsibility in them to preserve it. Jadi rasa untuk melestarikan budaya Bali sudah tertanam pada jiwa mereka. Oke, paham. Jadi gitu ya. Terima kasih ya Bli udah jawab pertanyaan dari kita. Dari tadi kita selalu bahas tentang masyarakat luar. Gimana kalau kita langsung lihat dari sudut pandangnya mereka nih, Put?
Mereka itu siapa? Ya, turis kita dong. Iya. Kan kita ngedatengin turis. Iya. Yaudah, yuk. Where do you think they're from? Let's get to know each other first. Come on, just ask. Good afternoon. Please introduce yourself. Hi everyone, my name is Kevin. I'm a tourist. I'm come from Germany. Wow, that's fun. It's cool. What do you think about Bali, Kevin? I also think the city is a museum. There are so many things that they are proud of, like the houses, the tradition, the places, and they told me a little bit about the Balinese houses and tradition too. How much cost for you living in Bali? Around $1,000, or you guys can say 15 million rupiah. While in Bali, what do you think about Balinese society? They are very friendly, very kind, very good to me. Let's say they are easygoing people. I love it there. Have you ever felt the feeling of wanting to go to Bali but always got delayed? Yes, very much. I want to go straight to there, but I can't because I don't have enough free time. After minutes traveling to Bali, how do you feel? I feel very happy. I could finally see the beauty of Bali and I could feel what it feels like to travel around the world, including travel around Bali. From the problem of being delayed to Bali, how did you overcome the problem? I still collect enough money from later, but I also determine the time and date of departure from the previous one. Oh, jadi begitu guys. Nah, gimana kalau kita nanya ke narasumber selanjutnya? Thank you Kevin for the answer. We really appreciate it. You're welcome. Tahu nggak kerasa sekarang tinggal satu narasumber aja yang belum ditanyain loh. Iya, kayaknya narasumber kita yang satu ini udah nunggu lama deh. Kak Agel, boleh dong sekarang aku nanya. Boleh dong. Kak Agel kan sebagai siswa ya yang berpariwisata di sana. Kesan pertama Kak Agel pas di Bali itu apa? Pas aku sampai di Bali, aku terkesan banget sama keramahan masyarakatnya. Mereka mereka sangat ramah dan aku merasa disambut dengan baik di sana. I was really impressed by how welcoming the people were. Lalu ada nggak tradisi yang menarik perhatian Kak Agel? Ada dong, salah satunya upacara adat mereka. Mereka sempat menutup tempat-tempat wisata yang mau sekolah kami datangi selama 10 hari. One tradition that caught my attention was their ceremonies, dan itu sangat lama sekali, ya 10 harian itu. Sebagai generasi muda nih, seberapa pentingnya menjaga pelestarian budaya menurut Kak Akal sendiri? Pelestarian budaya sangatlah penting, karena budaya adalah identitas kita. Jika kita tidak melestarikan budaya kita bisa hilang dan tertutup oleh budaya asing. Preserving culture is important, because it's our identity. If we don't preserve it, our culture could be lost and overshadowed by foreign ones. Kak Akel ada nggak saran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali tanpa mengorbankan budaya mereka? Menurutku, agar budaya Bali ini tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan sosial ini, edukasi budaya perlu ditanamkan di sekolah-sekolah agar generasi-generasi muda yang seperti sekarang ini semakin bangga dengan warisan mereka. Dalam pariwisata, wisata berdasarkan budaya dan berkelanjutan dapat dikembangkan. Misalnya seperti tur yang menghargai tradisi lokal, seperti tari barong, desa penglipuran, tanah lot, dan sebagainya. This way, Bali's arts and culture can stay alive and continue to attract tourists. Paham. Terima kasih buat Kak Akel buat udah jawab pertanyaan Ya, dari sama-sama. Oke, jadi dari pembahasan kita hari ini tentang transformasi sosial dan ekonomi, kelihatan banget ya kalau perubahan ini nggak cuma mempengaruhi ke bisnis ekonomi aja, tapi juga berdampak ke sosial dan budayanya. Starting from the way we interact to the way we see values in the society. Setuju banget, apalagi di era yang serba cepat ini kita harus pinter-pinter mengelola budaya lokal biar nggak tergerus.
Di satu sisi kita nggak bisa menolak perubahan yang terjadi, tapi kita juga harus tahu gimana caranya biar perubahan ini nggak bikin kita lupa sama akar budaya kita sendiri. Yes, of course. Yang jelas pasti kuncinya ada di adaptasi. Kita harus tetap terbuka sama inovasi, tapi selalu punya daya tarik yang kuat untuk budaya kita sendiri. Mungkin itu bakalan jadi problem buat kita, khususnya buat generasi muda. Karena sekarang informasi kan dapat diakses secara luas ya, tanpa adanya filter. Maka kita harus bijak untuk memilih dan memilah budaya pengaruh luar. Betul, kayaknya di era digital ini budaya lokal kita juga bisa jadi kekuatan. Misalnya lewat konten digital yang mengangkat budaya Indonesia ke tanah global. Jadi nggak cuma nambah wawasan kita, tapi kita juga mengenalkan budaya kita ke dunia luar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir episode kali ini di podcast Zona Gen Z. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay tune nonton sampai akhir dan dengerin obrolan seru kita tentang transformasi sosial dan ekonomi menguatkan budaya di era 4.0. Semoga informasi dan insight yang kita bahas tadi bisa bermanfaat dan bisa bikin kalian lebih paham bahkan terinspirasi. Jangan lupa untuk selalu dapat memilih dan memilah mana yang baik dan tidak di era transformasi digital sekarang. Kita banyak bantu nih, tapi kalian jangan lupa ya nanti jawab. Oke. Pernah kita saling berbagi? Kini cuma kisah yang pergi. Terima kasih sudah menemani Sampai jumpa lagi di podcast Zona Gen Z. Tetap di hati. Ingat guys, hidup ini tentang berbagi, belajar, dan tentunya bersenang-senang. Tetap gaul, tetap positif vibe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Indonesia is known for its diverse culture and tradition. Bali is one region that has preserved cultural values. In the era of 4.0, Bali is an international tourist destination, and it will face challenge. Kamu kan?